Di video ini, kita akan mengulas kajian ilmiah mengenai stres pada ikan khususnya Channa Maru, yang kami kutip dari berbagai jurnal. 4 kategori stres pada ikan, 3 tahapan yang terjadi pada tubuh ikan saat stres, dan 4 cara mengatasinya. Simak hingga selesai. Salah satu kunci sukses dalam treatment Channa Maru Yellow Centaurum, Red Barito ataupun jenis Marulioides lainnya adalah menghindari ikan ini dari stres. Stres merupakan suatu kondisi yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik maupun psikologis, sehingga menyebabkan ikan melepaskan sejumlah hormon yang berkaitan dengan stres tersebut. Stres ini dapat menyebabkan perubahan dan penyesuaian baik fisik, psikologis dan fisiologis pada ikan. Stres juga dianggap sebagai jumlah dari semua respons fisiologis yang digunakan ikan untuk mempertahankan atau membangun kembali metabolisme normalnya. Stres pada Channa Maru terbagi menjadi 4 kategori, yaitu stres kimia, stres biologi, stres fisik serta stres prosedural. Stres kimia dapat terjadi karena DO air, pH, polusi air, sisa metabolisme atau kotoran ikan, hingga komposisi pakan yang tidak seimbang. Sedangkan stresor biologi dapat berupa densitas populasi ketika maru dipelihara dalam tank, atau baby maru yang dipelihara dalam tank kecil dalam jumlah yang banyak. Faktor dominansi juga dapat menjadi pemicu stres terutama bagi Anda yang memelihara maru dengan akuarium yang berdekatan, tanpa disekat sehingga maru dapat saling melihat satu sama lainnya. Begitu juga dengan keberadaan organisme patogen, parasit internal dan eksternal yang dapat menyebabkan stres pada Channa Maru. Stresor fisik dapat berupa cahaya, suhu, dan temperatur lingkungan yang kurang tepat pada akuarium Channa Maru. Itulah sebabnya aklimatisasi dan setting tank tanpa lampu biasanya diberlakukan pada ikan yang memasuki akuarium yang baru. Termasuk suhu air ideal bagi maru yaitu berkisar 24 hingga 28 derajat Celcius. Sedangkan stresor prosedural dapat berupa handling ketika ikan ditangkap atau diserok, proses transportasi saat pengiriman, proses sortir, atau maru yang ditangkap saat pengobatan penyakit. Respon ikan terhadap paparan stresor terbagi dalam 2 kategori. Yang pertama dapat secara mendadak namun dalam jangka waktu yang pendek. Dan yang kedua adalah stres kronis yang terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama. Stres jangka pendek biasanya memiliki efek pada status kesehatan ikan. Sedangkan stres jangka panjang, tidak hanya berpengaruh kepada status kesehatan, namun juga berkontribusi terhadap serangan penyakit bahkan kematian pada ikan. Menariknya, stres jangka pendek dapat bermanfaat bagi ikan seperti Channa Maru untuk memperluas kemampuan adaptif normalnya. Dengan kata lain, Channa Maru yang pulih dari stres akan jauh lebih adaptif dibanding dengan sebelumnya. Sebaliknya seperti yang kita sebutkan, paparan stres kronis atau dalam jangka waktu yang panjang, dapat mengakibatkan penurunan kualitas bahkan mengganggu kelangsungan hidup ikan. Tahukah Anda, respon stres fisiologis pada ikan, dapat tergantung pada kondisi saat pembenihan dan seleksi genetik. Setidaknya begitulah pendapat Davis Beckett dalam jurnalnya yang berjudul Management of Physiological Stress in Finfish Aquaculture, yang diterbitkan pada tahun 2006. Itulah yang menyebabkan ikan tangkapan alam atau ikan hasil breeding memiliki tingkat adaptasi dan tingkat respon terhadap stres yang berbeda. Menurut sebuah jurnal oleh Barton B.A., ketika stres, ikan akan memberikan 3 tahapan respon. Yang pertama adalah respon primer. Respon primer melibatkan respon neurondokrin awal, yang menstimulasi pelepasan hormon stres, katekolamin, dan sirkulasi kortisol. Pada tahap ini, dapat menyebabkan sistem reproduksi ikan menjadi terhambat. Tahapan berikutnya adalah respon sekunder. Dalam respon sekunder, terjadi perubahan dalam jaringan, tingkat metabolisme, hematologis, dan heat shock protein stress (HSP). Parameter respons sekunder merupakan parameter yang paling sering diukur oleh para peneliti terhadap stresor pada ikan. Pada respons ini, hormon stres mengaktifkan sejumlah jalur metabolisme yang menghasilkan perubahan dalam kimia darah dan hematologi. Ikan juga akan memasok energi ke jaringan seperti otak, insang dan otot untuk mengatasi meningkatnya kebutuhan energi. Sedangkan tahap ketiga adalah respon tersier. Tahapan ini adalah saat di mana Anda sebagai kiper dapat melihat dampak dari stres pada ikan secara langsung. Respon tersier merupakan respon dari semua kinerja organ tubuh ikan. Misalnya perubahan penampilan warna ikan menjadi gelap atau buluk, pertumbuhan terhambat,
Kondisi dan ketahanan terhadap penyakit jadi menurun, penurunan kapasitas reproduksi, dan pada akhirnya kelangsungan hidup ikan. Secara umum, efek stres pada ikan yang Anda pelihara dapat berupa perubahan mekanisme pertahanan ikan semisal dengan melepas lendir, peradangan, hingga produksi antibodi yang menurun. Stres juga mengganggu osmoregulasi dengan merusak keseimbangan elektrolit berupa natrium, kalium dan klorida pada tubuh ikan yang berasal dari pengambilan air berlebihan. Pastinya, sisik dan kulit adalah yang paling umum rusak ketika ikan merespons stres. Setiap cedera pada kulit atau sisik ini kemudian dapat menimbulkan infeksi sekunder karena invasi oleh organisme patogen. Contohnya tumbuhnya jamur pada tubuh ikan. Stres pada ikan dalam kasus ekstrim juga dapat menyebabkan kematian. Khususnya pada ikan yang masih berusia bayi atau pada tahap awal kehidupannya. Karena bayi ikan memang lebih rentan dari penyakit dan antibodi yang masih lemah. Meski mampu bertahan dan efek stres dapat berkurang, namun dalam proses ke depan sering menyebabkan kemunduran dalam penampilan, pertumbuhan hingga gangguan kemampuan reproduksinya. Lantas, bagaimana cara mengurangi stres pada Channa Maru saat Anda melakukan treatment? Tentunya dibutuhkan manajemen pengendalian stres yang baik. Yang pertama adalah menjaga kualitas air. Berbicara tentang air, ada beberapa parameter penting yang berhubungan langsung dengan kehidupan ikan seperti Channa Maru. Meski Channa dapat mengambil oksigen langsung dari udara, bukan berarti oksigen terlarut dalam air menjadi tidak penting. Secara umum, sebagian besar spesies ikan tumbuh dalam kisaran 5-12 ppm oksigen terlarut. Namun, ketika levelnya turun di bawah 4 ppm, ikan akan berhenti makan, menjadi stres dan mulai mengalami kematian. Penyebab utama penurunan jumlah oksigen adalah pertumbuhan alga dan fitoplankton yang berlebihan. Selain itu, jumlah oksigen terlarut juga dapat dipengaruhi oleh suhu, termasuk sirkulasi air ataupun angin di atas permukaan air. Untuk pH, kita ketahui jika pada habitat aslinya, maru hidup pada air gambut dengan pH 3 hingga 4. Namun di akuarium tentunya Channa Maru dapat mentolerir pH hingga 8. Selain itu, sistem filtrasi, penggunaan substrat hingga tanaman air juga akan mempengaruhi kualitas air. Yang kedua adalah masalah keseimbangan nutrisi atau pakan. Pakan yang seimbang pada Channa Maru yaitu makanan yang setidaknya mengandung 50% protein. Berikan variasi pakan setidaknya 3 jenis pakan dalam 1 minggu. Komposisi detail dari nutrisi pakan tentunya tergantung pada usia dan tujuan treatment. Kita sudah membahas tentang pakan ini di video sebelumnya. Yang ketiga adalah masalah sanitasi. Sanitasi yang baik pada akuarium akan secara signifikan mengendalikan infeksi eksternal yang umumnya terjadi karena serangan bakteri, parasit dan jamur. Sementara sanitasi yang buruk dapat menciptakan pintu masuk bagi patogen. Untuk menghindari infeksi eksternal pada maru, Anda dapat mensteril akuarium dengan kalium permanganat sebelum penggunaan, dan menambahkan garam ikan pada air akuarium. Bila perlu, Anda dapat melakukan desinfeksi berkala terhadap wadah, jaring, dan peralatan lain yang Anda gunakan. Yang keempat, penggunaan anestesi selama transportasi pada saat pemindahan ikan. Hal ini memang jarang dilakukan oleh para kiper ketika membawa Channa Maru ke kota lain untuk mengikuti kontes dan sebagainya. Namun tak dapat dipungkiri jika penggunaan anestesi ini cukup efektif dalam upaya meminimalisir stres pada ikan. Termasuk penggunaan kendaraan ber-AC ketika mengangkut Channa Maru dengan menempatkannya pada wadah yang cukup leluasa agar ikan bergerak bebas.